Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahin nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, atas nikmat iman, Islam, tauhid dan ma'rifatullah, sehingga kita dapat hadir ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas ibadah kita, yaitu berupa salat Jumat secara berjamaah. Pun rukunnya sedang kita laksanakan dan insya Allah salatnya sebentar lagi akan kita dirikan. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salawat beriring salam mari bersama-sama pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku hamba Allah sekaligus kekasih Allah, satu-satunya manusia di permukaan bumi ini yang mampu merombak tatanan kehidupan manusia sehingga manusia saat ini mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan banyak-banyak kita mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di yaumil akhir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasa di awal khutbah seperti ini, dalam kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu khatib mengajak kita semuanya, saudaraku kaum muslimin, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini juga, sebelum khatib menyampaikan sedikit paparan khutbah Jumat kita pada kesempatan yang mulia ini, ada titip salam
dari PJ Bupati, Bapak Sekda, Kadis Syariat Islam, kepada kita sekalian jamaah, bil khusus kepada petugas keagamaan di masjid ini atau di desa ini. Jangan menyerah, jangan patah semangat, apapun rintangan, tantangan, godaan, hambatan, laksanakan terus tugas di rumah ibadah yang mulia ini. Laksanakan tugas terus, walaupun apa saja yang merintangi, niscaya kita akan sampai kepada tempat tujuan yang pada akhirnya nanti Allah menurunkan redha dan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita kepada firman Allah yang kami bacakan di awal khutbah tadi, di mana tadi berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian, di antara kamu menjadi penyeru kepada yang lainnya. Itu makanya sesuai makna ayat ini, bil khusus kepada petugas-petugas keagamaan, jangan menyerah, pantang menyerah, jalan terus melakukan seruan, mengajak kepada kebajikan, kebaikan, dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Sesungguhnya kata Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Pertahankan tugas kita sepanjang amanah yang kita pegang, jalan terus, niscaya sampai kepada tujuan seperti yang kami sampaikan tadi. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang al-qayyis. Apa itu orang al-qayyis? Al-qayyis adalah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsunya. Kemudian siapa lagi orang yang cerdas atau yang al-qayyis itu? Kata baginda Rasul, man amila lima ba'dal maut, orang-orang terus pahalanya mengalir meskipun dia sudah di alam kubur, sudah meninggal dunia. Pertanyaannya saudaraku kaum muslimin sidang jamaah, andai kata habis Jumat ini kita meninggal, adakah pahala-pahala nanti mengalir kepada kita? Jawabannya ini saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat, ada pada diri kita masing-masing. Sering kita dengar disampaikan oleh para ustadz mubaligh, tengku-tengku kita, bila mati anak Adam maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini pun saudaraku kaum muslimin sidang jamaah, kalau dimunculkan pertanyaan, adakah 3 perkara ini di dalam diri kita? Tentunya saudaraku sidang jamaah, ini pun jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, secara lahiriah, secara syariatnya, kira-kira kalau 50 tahun ke depan, khususnya kita yang hadir di rumah Allah, masjid yang mulia ini, berapa orang lagi nanti yang masih hidup, yang masih bisa berjamaah di masjid kita ini? Secara lahiriah syariatnya 50 tahun ke depan. Artinya begitulah sebentarnya hidup ini. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia atau sepintar-pintar manusia adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mau ataupun mau menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Tergantung kepada diri pribadi kita masing-masing, saudaraku kaum muslimin.
Kembali juga kepada firman Allah yang kami bacakan di awal-awal khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kuncinya awalnya dari diri kita. Bagaimana kita membonceng anak kita, istri kita, saudara kita, atau masyarakat muslim lainnya kalau kita pun belum beres. Itu merupakan rangkaian firman Allah tentang seruan untuk keselamatan diri kita dan seruan kepada umat. Saudaraku kaum muslimin, khususnya kita kaum bapak-bapak ataupun suami ataupun laki-laki ini, sungguh berat tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah. Sampaikan nanti kepada anak kita di rumah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah berkata dalam sabdanya kepada putri beliau tercinta Fatimah Ajara, "I'mali ya Fatimah, fa inni law ni'anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, berbuat baik kau, beramal kau, puasa kau, salat kau, zakat kau. Saya Muhammad, ayahmu ini pun tidak akan mampu memberikan pertolongan kepadamu daripada sisaan Allah. Kau hendak pot beramal dan ibadah. Anak kita, saudaraku kaum muslimin, itu merupakan tanggung jawab kita semasa kanak-kanak. Istri kita, dosa dia, kita yang menanggung jawabinya. Akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Demikian halnya kepada anak tadi. Sampaikan nanti kepada anak kita sebagaimana bahasa atau hadis yang disampaikan Rasulullah kepada putri beliau tercinta. Kita pun sampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita makmurkan masjid. Mari kita ramaikan pengajian-pengajian, hidupkan majelis-majelis ta'lim, bil khusus kepada petugas-petugas keagamaan. Sampaikan seruan sampai napas lepas dari jasad kita. Sampaikan seruan itu. Berkaitan ke depan, saudaraku kaum muslimin, pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati sebentar lagi akan terjadi ke depan. Dengan harapan sebagaimana program dari Dinas Islam dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, mari kita jaga keharmonisan kita. Jangan sempat gara-gara beda pilihan kita pegat ketak keluarga kandung. Ini harapan. Jangan sempat pilkada ini beberapa waktu lagi ke depan akidah kita, keimanan kita gosong akibat pesta demokrasi itu. Padahal beda pilihan hanya 1 hari. Dampaknya dari sebelumnya, contoh dari pilkades, banyak saudara-saudara kita kurang harmonis padahal satu darah. Toh yang menjabat pun 5 tahun, paling 2 periode kemudian bertukar. Jangan kita gadaikan keimanan kita urusan demokrasi. Mari kita jaga kekompakan, keharmonisan ke depan. Boleh beda pilihan tapi ulang putus hubungan silaturahmi antara kita, saudara kita, keluarga kita, khususnya umat muslim di Kabupaten Aceh Tenggara. Saudaraku kaum muslimin, terakhir marilah bersama-sama merupakan seruan dan ajakan mulai bagi diri pribadi dan kepada kita semua. Mari kita pergunakan sisa-sisa usia kita. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan salat Jumat yang sebentar lagi akan kita dirikan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali pun nanti ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.